Kita akan lihat firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayat 3. Dengan tema khotbah hari ini kuberikan tema tertanam di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, tertanam di dalam firman Allah. Kita akan lihat firman ini, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. 2, 3 mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil? Amin. Kita semua mau ingin berhasil, tapi keberhasilan itu kita bisa raih kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Jika aku bertanya, saudara mau ingin berhasil? Amin, kata saudara. Tanpa diminta, saudara meyakini di dalam hati. Tanpa disuruh, saudara juga pasti sudah mengamininya di dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu tertanam di dalam firman Allah. Kebahagiaan sejati tadi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan. Dibuka dengan kalimat berbahagia. Jadi kebahagiaan sejati adalah orang yang kesukaannya ialah firman Allah. Firman itu mendatangkan kebahagiaan. Firman itu mendatangkan sukacita bagi saya dan saudara. Jadi kalau orang hidup di dalam firman Allah, maka dia pasti akan rasakan yang namanya sukacita. Dia bahagia, senang. Orang menjadi heran. Kakak, kau selalu hari-hari ini aku lihat bahagia terus. Aku perhatikan kau sukacita terus. Dia tidak tahu ada masalah besar. Yang mereka lihat adalah kita jalan sukacita. Kita jalan dalam situasi, dalam kondisi bahagia. Yang mereka lihat adalah raut wajah kita yang memancarkan sukacita. Dia tidak tahu ada pergumulan berat. Ada juga yang tahu, tetapi mereka berkata, aku tahu kakak kau punya masalah, tapi kenapa kakak ini sukacita saja? Ya, karena firman Allah. Firman Allah memberikan kesukaan bagi kita, memberi sukacita, memberi kekuatan bagi saya dan saudara. Mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, kata firman Allah. Jadi keadaan demikianlah. Kita perhatikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan layu daunnya. Dia tidak akan mati. Dia akan berbuah terus. Dia akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Pokoknya dia segar terus. Pokoknya dia subur terus. Seperti kita adalah carang-carang ranting yang harus ditempelkan dan menyatu dengan pokoknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah pokok anggur itu. Kita adalah carang-carangnya dalam khotbah hari Rabu minggu kemarin. Aku katakan ranting itu tidak usah dia paksa diri untuk menghasilkan buah. Kalau dia sudah nempel di pokok anggur saja, dia pasti buah. Asal kita nempel. Tapi kalau kita tidak nempel, tidak dekat dengan pokok anggur yaitu Yesus Kristus, kita biar paksa diri untuk buah, nggak akan buah-buah. Malah kita mati. Tidak ada buah yang kita dapatkan, kita hasilkan, malah kita mati, kata firman Allah. Tapi kalau kita nempel dengan Allah, carang-carang itu, ranting itu nempel dengan pokoknya, maka kita pasti akan menghasilkan. Jadi kita harus terus berbuah di dalam firman Tuhan. Jadi ini menandakan kedekatan antara hubungan kita dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupannya, dia akan terus menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya ditutup dan dikunci dengan kalimat pasti berhasil. Keberhasilan itu kita bisa dapatkan
kalau kita melekat kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 mulai berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga akan. Jadi semua tergantung pada Tuhan. Biar kita ahli arsitek, biar kita ahli di dalam pembangunan, tetapi kalau tidak melibatkan Tuhan, sia-sia. Sia-sia orang yang membangun rumah, kata firman Allah. Jika Allah tidak terlibat di dalamnya, kita akan sia-sia, percuma. Jadi karena itu betapa pentingnya kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Nah, kita lihat akar pohon. Jadi pohon itu dia menghasilkan buah kalau akarnya juga dia kuat. Akar pohon itu kan tidak terlihat, dia ada di dasar tanah. Dia tersembunyi. Akar pohon itu, saudara, tidak terlihat. Dia ada di bawah tanah. Dia tersembunyi. Sampai pohon itu dia tinggi besar, rimbun, dan dia menghasilkan buah. Kita lihat akar itu dia akan menancap, mencari sumber kehidupan. Akar itu dia tertanam begitu dalam, sampai dia menemukan mata air, menemukan sumber kehidupan itu. Lalu pohon ini dia akan menghasilkan. Jadi akar itu tidak kelihatan. Ini bicara tentang kehidupan saya dan saudara. Kita harus tertanam di dalam firman Allah. Kita harus tertanam di dalam sabda Tuhan itu. Akar tidak kelihatan. Ini bicara tentang hubungan kita yang memang kadang tidak kelihatan. Kita punya hubungan pribadi dengan Allah di rumah. Kita membangun saat teduh dengan Tuhan di rumah. Kita membangun hubungan pribadi dengan Allah lewat doa, lewat pujian dan penyembahan. Karenanya kalau ada persoalan, larilah kepada Tuhan. Jangan lari dan berharap kepada topangan manusia. Kita lari kepada Tuhan. Temui Dia di dalam doa dan penyembahan kita. Sambil kita merenungkan firman itu dan kita melakukannya. Jadi akar pohon itu tidak kelihatan. Namanya hubungan pribadi itu kan gak kelihatan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan hubungan pribadi yang tidak kelihatan itu lewat apa? Lewat doa. Kita lihat Matius 6 ayatnya yang ke-6. Matius 6 ayatnya yang ke-6, firman Allah berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Berdoa adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Hubungan kita tidak akan terasa begitu kuat dengan Tuhan kalau kita tidak membangun semacam komunikasi penting, hubungan yang erat dan penting ini, yaitu lewat doa. Akar itu seperti doa kita. Akar tidak kelihatan. Akar itu dia kokoh menumbuhkan pohon yang begitu rimbun dan luar biasa. Hubungan kita, di luar penampakan kita hebat, pelayanan diberkati, keluarga rumah tangga sukses diberkati, itu ada pekerjaan yang tidak kelihatan. Pekerjaan itu adalah doa. Itu menjadi sumber fondasi kekuatan. Karenanya saya katakan, apa yang kau dapatkan di dalam doa, pertahankan juga itu di dalam doa. Sudah diberkati, sudah terima pekerjaan, kita sudah sukses, wah kita doa terus. Jangan karena sudah sukses jadi sudah malas cari Tuhan. Sudah diberkati jadi tadinya nggak punya, sekarang sudah punya. Kita tetap terus membangun hubungan dengan Allah. Karenanya perbedaan antara pujian dan penyembahan. Kalau pujian saya dan saudara bisa bersyukur, seperti kata Ibu Gembala dalam khotbah hari Kamis dalam ibadah wanita. Pujian itu adalah kita mengagungkan Tuhan, bersyukur atas berkat yang kita terima. Itu pujian kita kepada Tuhan. Pujian artinya kita bersyukur dengan apa yang telah kita punya.
Terima kasih Tuhan, saya sudah punya motor. Terima kasih Tuhan, saya sudah punya mobil. Terima kasih Tuhan, saya sudah punya pekerjaan. Terima kasih Tuhan, anak-anakku sehat dan aku pun sehat. Terima kasih Tuhan, kami sudah punya rumah, itu pujian. Tetapi penyembahan dia agak lain. Penyembahan itu dia maknanya begini. Terima kasih Tuhan, meskipun saya jalan kaki ke gereja. Terima kasih Tuhan, meskipun saya sakit, saya tetap ibadah. Terima kasih Tuhan, saya tidak punya motor, saya tidak punya mobil, tapi saya tetap sukacita pergi cari Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun ada masalah di tengah-tengah keluargaku, aku tetap pergi cari Tuhan. Itu penyembahan. Meskipun aku tidak punya, aku tetap menyembah Tuhan. Kalau pujian, terima kasih karena aku punya ini, punya itu, dan punya sesuatu. Kalau penyembahan, meskipun aku tidak punya, kosong, gak masalah. Aku yang penting cari Tuhan. Jadi karena itu luar biasa. Jadi doa membangun hubungan Tuhan, membangun hubungan pribadi bersama Tuhan. Di dalam doa itu ibarat adalah tumpukan kayu api unggun. Kita sedang menumpuk kayu api, menghasilkan dan menciptakan api yang besar. Jadi kita harus bersatu sehingga kita bisa menciptakan api yang besar itu. Kayu bakar itu kita bawa pulang, bawa pulang, mati juga dia sampai di rumah. Jadi boleh saya bilang, doa itu adalah mempertahankan api kita tetap menyala. Dan kita harus bersatu seperti api unggun. Api unggun ini tidak mungkin kayunya satu. Namanya juga api unggun. Itu kayunya banyak. Timbunan dari macam-macam kayu. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita semua berpadu menjadi satu di dalam doa. Menciptakan apa? Api, kuasa dan mujizat yang besar. Jadi doa mempertahankan api itu terus menyala. Kalau doa padam, api padam. Doa macet berarti berkat mampet. Doa terhalang, doa lalai berarti mujizat nggak ada. Tapi kalau doa terus naik, api terus menyala. Api terus menyala lebih besar, menyala terus. Dan kita lihat luar biasa kuasanya. Karenanya selalu kita menyanyi, jaga api tetap menyala. Itu bukan hanya sebuah lagu, itu bukan hanya sebuah pujian. Jadi jaga api, menjaga api lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Namanya akar tidak kelihatan, tetapi kuasanya luar biasa. Namanya doa pribadi, kau berdoa di dalam kamar, siapa yang tahu Anda ada di kamar lagi ngapain? Anak-anak saja tidak tahu. Itu hubungan kita pribadi dengan Allah. Tapi yang tidak kelihatan itu, yang tersembunyi itu justru membuat keluarga kita makin kuat, keluarga kita makin diberkati, dan pelayanan serta gereja kita makin kokoh di dalam Tuhan. Yang tidak kelihatan. Jadi akar itu ibarat sebuah doa, tidak kelihatan. Yang namanya doa pribadi tidak kelihatan, tapi hasilnya luar biasa. Berakar di dalam firman Tuhan. Jadi untuk mengenal siapa Allah, untuk lebih mengenal lebih dekat keagungan dan kebesaran Tuhan, kita harus melekat bersama dengan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman. Karena firman ini memperkenalkan sifat-sifat Allah. Firman ini memperkenalkan siapa Allah itu. Kalau kita tidak baca Alkitab, berarti kita nggak tahu. Dari mana kita tahu Tuhan itu hebat? Dari sini. Dari mana kita tahu Tuhan sanggup menyembuhkan? Dari sini. Dari mana kalau doa itu berkuasa besar kuasanya? Dari sini. Dari mana kita tahu Allah itu maha kuasa, maha menyembuhkan, maha hadir dan lain sebagainya? Dari sini. Berarti kalau kita tidak mengenal firman, sama saja kita tidak mengenal pribadinya. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Jadi Yesus adalah sang firman itu. Kita harus tinggal di dalam firman Allah, dan kita akan lihat perkara-perkara ajaib yang akan Dia kerjakan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16, firman Allah berkata, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini Alkitab kita, firman Allah, buku yang sangat luar biasa. Tulisan-tulisan di dalamnya diilhamkan oleh Allah, yang manfaatnya, gunanya adalah mengajar, menyatakan kesalahan. Di dalam ibadahlah dosa ditemplak, kesalahan dinasihati. Itu di dalam ibadah. Di dalam ibadahlah dosa-dosa kita kemudian semacam ditemplak oleh Allah. Kita sadar, kemudian kita bertobat. Di dalam ibadah, gereja itu tempat di mana kita memperbaiki kelakuan kita lewat firman Allah. Kita dinasehati di sana. Sehingga saudara juga menjadi bingung, siapa yang cerita masalahku sama gembala? Kok dia bisa tahu saya begini, saya begini? Bukan, itu karena ilham Roh Kudus. Jadi firman Allah punya kuasa memperbaiki saya dan saudara, memperbaiki kelakuan kita, hidup lebih baik, hidup lebih setia. Kita cari Tuhan lewat apa? Lewat firman Allah. Bayangkan kalau kita setiap kali ibadah mendengar firman, tetapi tidak ada perubahan hidup. Firman apa yang kau dengar Bapak? Firman apa yang kau dengar Mama? Kok hidup enggak berubah-berubah? Jangan-jangan kau waktu dengar pendeta lagi khotbah, kau dalam posisi apa tuh? Bukan menghayal, itu tidur. Sehingga firman dia semacam tidak masuk di hati. Dia tidak mendarat di hati. Tetapi dia semacam dia hanya nyampe di plafon gereja saja. Jadi karena itu firman Allah, dia merubah. Kalau kita rajin dengar khotbah, mendengar firman itu, pasti ada perubahan hidup. Karena nanti orang juga menjadi heran, kau rajin ke gereja tapi hidup tidak berubah-berubah, bagaimana tuh? Kau ke gereja mana sih? Khotbah apa yang kau dengarkan? Jadi karena itu harus mendengarkan firman. Dia berguna, menasehati, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang pada kebenaran. Dari lakukan kesalahan kini berubah, yang dilakukan adalah kebenaran. Itulah firman Allah. Di ayatnya yang ke-16 di situ di bagian terakhir dikatakan bahwa untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik. Jadi ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saudara percaya firman berkuasa, amin? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita percaya firman, berarti kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu adalah firman, adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia berkuasa. Injil adalah kekuatan Allah, kata Roma. Dia punya kuasa. Orang baca Alkitab bisa menangis. Dia punya kuasa. Orang dengar khotbah bertobat. Dia maju ke depan berlutut menangis sejadi-jadinya. Tidak disuruh, tidak dipanggil. Dia sendiri yang maju. Dia sendiri yang bawa diri maju ke depan. Tolong doakan saya. Kenapa? Karena dia dengar firman yang penuh kuasa ini. Ini firman punya kekuatan. Orang boleh pancung kepala penginjil, tetapi mereka tidak bisa pancung si yang punya Injil yang namanya Yesus Kristus. Orang boleh bakar Alkitab,
tetapi mereka tidak bisa bakar. Yang namanya Yesus Kristus adalah sang firman hidup itu. Jadi dia punya kuasa yang luar biasa. Mengapa kita bisa mempercayai Alkitab? Apa dasar kita bisa percaya? Yang pertama, Alkitab dapat dipercaya dari sisi historis, sejarah. Kenapa kita orang percaya bisa mempercayai Alkitab? Yang pertama, dari sisi sejarah, Alkitab ini terbukti benar. Semua kisah, lokasi, tempat kejadian benar-benar ada, diceritakan sesuai dengan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Firman Allah berkata begini. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sesungguhnya benar. Sesungguhnya adalah benar. Alkitab yang pertama kita imani, kita percaya. Kenapa kita percaya? Dari sisi historis, dari sisi sejarah, semua tempat, lokasi, kejadian benar-benar ada. Dan itu terbukti dan itu nyata terjadi. Dari sisi sejarah ada. Nubuatan tentang Yesus melahir di mana, mati di mana, naik ke surga di mana, semua diceritakan. Bahkan dia akan datang kembali juga, itu juga diceritakan. Nubuatan tentang kelahiran Yesus dari sisi sejarah, dia lahir di mana, nanti dia mati juga bagaimana, itu semua diceritakan. Sama persis. Jadi Alkitab kita hebat. Dari sisi sejarah dia dapat. Karenanya kita mempercayainya. Yang kedua, dari segi nubuatan. Yang pertama dari sisi sejarah, yang kedua dari segi nubuatan, sisi nubuatan. Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus. Kita mengimaninya. Padahal Yesaya hidup jauh sebelum Yesus lahir. Dia sudah ada. Tetapi semua benar tepat seperti yang disampaikan lewat nubuatan para nabi. Dia lahir di mana, lokasinya di mana. Semua diceritakan di dalam firman Allah. Jadi nubuatannya sangat luar biasa. Semuanya tepat. Dan yang berikut, Alkitab memiliki satu tema, satu kesatuan tema, yaitu Allah yang menyelamatkan. Semua bicara tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Ini luar biasa Alkitab kita. Sangat luar biasa. Manusia yang menulis tetapi mendapatkan ilham daripada Roh Kudus. Jadi buah pemikiran, inspirasi semua datang dari Allah. Manusia yang tulis dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah. Mereka manusia tulis, tetapi Roh Allah yang memimpin mereka. Tulis begini, tulis begini, tulis begini. Alkitab kita ditulis oleh 40 orang yang berbeda karakter dan profesi mereka beda-beda. Alkitab kita penulisnya adalah 40 orang paling tidak. Semua profesinya beda-beda. Ada yang raja, ada yang gembala, ada yang petani, ada yang nabi, ada yang rasul. Bahkan ada yang dokter, beda-beda profesinya. Tapi herannya, semua sama, satu kesatuan. Gak ada yang beda-beda. Profesi boleh beda, tapi isi firman Allah semua satu kesatuan. Bicara tentang Yesus Kristus, bicara tentang keselamatan, bicara tentang penyelamatan manusia.
Dan ini luar biasa. Tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Matius tidak bilang sama Yohanes, kau tulis nanti begini, aku tulis nanti. Enggak ada. Masing-masing dengan tuntunan Roh Kudus. Alkitab kita ini luar biasa. Karena itu tertanam dalam firman Allah. Dan Alkitab ini ditulis di 3 benua yang berbeda. Asia, Afrika, dan Eropa. Tempat-tempat penulisan. Tidak ada buku sehebat ini. Waktu penulisannya saja paling lama. Di seluruh dunia ini tidak ada buku penulisannya paling lama selain Alkitab. Gak ada. Di sepanjang sejarah Alkitab kita ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun atau 1600 tahun paling tidak. Bayangkan lamanya itu. Waktu penulisan 1500 tahun. Lama sekali. Jadi kita bersyukur akan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Ini luar biasa. Kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Biak. Di kampung Bapak Gembala dan kita bahasa Talaun, macam-macam sudah diterjemahkan dalam bahasa banyak bahasa. Bahasa Serui, macam-macam. Jadi kita bersyukur Alkitab kita ini hebat. Karenanya hidup di dalam firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang memberi manfaat, mengajarkan saya dan saudara. Kita baca ayat terakhir sebagai ayat penutup. Aku tutup khotbahku dengan ayat terakhir, Roma 1 ayatnya yang ke-17. Kita lihat Roma 1 ayatnya yang ke-17. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Roma 1 ayat 17 yang sudah dapat katakan amin. 2, 3 mulai. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tetap beriman. Tetap percaya iman kita kepada Tuhan. Gak boleh bergeser. Iman kita kepada firman Allah. Gak boleh berpindah-pindah. Jadi maju terus ya jemaat kekasih, haleluya. Maju terus. Ini bukan tahun 2025, ini tahun 2026. Jadi kita makin setia. Ya, usia kita makin tua, ya. Kita punya anak-anak makin tambah besar. Ya, saudara lihat saudara punya anak-anak sudah besar-besar semua. Jadi hidup cari Tuhan. Kita punya anak-anak semua tidak terasa semua sudah sekolah-sekolah. Lihat Naomi, perasaan baru diserahkan kemarin. Sudah besar. Lihat Aurelia, didoakan kemarin kecil. Tadi bawa ke gereja sudah besar. Jadi kita punya hidup ini tidak terasa. Jadi karena itu hidup makin tua. Bahasa orang tua bilang makin tua itu makin berubah sudah. Umur makin tua itu makin cari Tuhan. Itu bahasa orang tua. Biasa tong dengar di mana-mana begitu toh. Baik mama Meci baru atau mama kalau ngomong begitu. Anak-anak sebesar, hidup berubah sudah. Jadi karena itu kita setia cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya.